Shalom, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Mari saya mengundang untuk ibu-ibu yang masih berada di bangku belakang untuk bisa maju ke depan. Kita mau sama-sama lebih dekat lagi. Kita mau sama-sama lebih akrab lagi satu dengan yang lain. Mari semuanya bisa maju ke depan. Ibu-ibu kami persilakan. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini. Sore yang indah yang Tuhan sudah beri bagi kami. Kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Kami boleh melihat sekali lagi perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami datang membawa segenap kerinduan kami. Dengan sepenuh hati Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Karena kami tahu Engkau layak untuk terima pengagungan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah sepanjang ibadah sore hari ini, Engkau yang bekerja, Engkau yang beracara. Ibadah ini milik-Mu Tuhan, kepunyaanmu. Berkuasalah Engkau atas pujian kami Tuhan. Dan kami akan pulang membawa sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru, anugerah yang baru yang Tuhan nyatakan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, mulai dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami serahkan ibadah sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Mari saya undang ibu-ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan dengan bersukacita. Kami Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku.
baik bagi setiap kita, amin. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan bagi setiap kita. Biasa buat Tuhan. Silakan duduk kembali ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Sebentar kita akan menyaksikan dance performance dari ibu-ibu yang luar biasa. Usia boleh tua, usia boleh bertambah ibu-ibu, tapi semangatnya luar biasa. Amen. Mari saya persilakan.
Luar biasa. Ibu-ibu ini luar biasa lah ibu-ibu. Lincah-lincah. Lanjut usia masih gaya katanya. Ya, lanjut usia boleh. Usia boleh nambah, tapi gaya nggak boleh kalah sama yang muda. Nggak mau kalah. Sekali lagi berikan aplaus buat mereka semuanya. Mari saya mengundang yang ingin kesaksian AIB, kami persilakan. Shalom, puji nama Tuhan. Kami datang lama wis 1 tahun lebih enggak kerja. Terus Christine itu ngejak pergi gereja. Mari gitu, kami itu sakit. Kakek mangan itu loh, minum air degan hijau, sing merah, di black merah itu tak bagus, bagi kesehatan bagus. Tapi lama-lama aku anfal, mari aku minum. Mari minum, mari gitu sakmok. Loh, aku kok udah kuat tuh. Terus tiba anfal. Dek tulang belakang sini. Tulang belakang sini potong. Aduh, mati. Pergi Surabaya itu dokter di barat mengatakan, oh ini tulangnya belakang. Mari gitu pergi di Siloan. Di Siloan mari gitu suruh pergi konsultan aku. Tak tahu saksi itu ambak nih tak kuat. Pancene apa namanya terus pergi disuntik Siloan perempuan. Mari gitu. Kita singkat ya. Disuntik 1,5 juta atau 5 juta. Mari wis. Tapi sekarang terapi di Bayangkara. Di terapi. Terus bulan 7 pulang. Kena corona sekali. Aduh, ini ya apa? Kena corona sekali, mari gitu minum obat. Damara itu, anak saya perempuan tuh bilang, Mama oleh mujizat Tuhan. Aku ndak eling-eling wis, ndak tahu. Budi apa-apa nombek arek. Sampai setengah bulan di sana, di RSI sini loh. Terus pergi Surabaya lagi, pergi Surabaya. Di Demer itu, darah kental di Demer, darah kental itu. 17.000 dari, abuh, kok cek akeh. Nggak ronde keliru nulis 1. Ya apa nih ngono? Nek di laboratiku enggak mesti. Enggak tahu kita orang. Mari gitu. Nemu mujizat Tuhan 2 kali. Ampal sebenarnya ampal, ibu tuh ampal. Saya nemu mujizat Tuhan.
2 kali 5 gitu. Ritin pulang aku di Surabaya itu corona itu entek 40 juta wisan. Seminggu. 1 minggu. Aduh, bisa apa deng ini. Saya ini enggak bisa apa-apa. Ya bersyukur pada Tuhan. Tuhan beri kesempatan pada saya ini hari memuji nama Tuhan. Nek elek enggak tahu ya. Bu guyu-guyu ya. Enggak kuat pisan. Ajaib kau Yesus. Ajaib kasih-Mu. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari salahnya yang kau nyatakan, kau tak genapi bagiku. Banyaklah yang kau berbuat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku mau muji-Mu. Dengan apa ku tak dapat balas kasih-Mu. Ku sembah Yesus selamanya. Ajaib kau Tuhan, ajaib kasih-Mu yang telah kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari salahnya yang kau janjikan, tak kau genapi bagiku. Banyaklah yang kau ngebuat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku mau muji-Mu. Dengan apa ku tak dapat balas kasih-Mu. Ku sembah Yesus selamanya. Amin ibu-ibu, amin. Ayo. Sakit ya? Sungguh kesaksian yang luar biasa ya, ibu-ibu semuanya. Bila AIP boleh mengalami penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Saya yakin dan saya percaya, kita semua di sini pun juga bisa mengalami hal yang sama. Kuncinya hanya kita melekat, kita bersandar kepada Tuhan. Amin. Mau ibu-ibu tetap melekat sama Tuhan, tetap bersandar sama Tuhan. Karena cuma Tuhanlah tempat kita berharap, tempat kita berserah, tempat kita mengandalkan semuanya. Karena hidup kita ini punya Tuhan, bukan punya kita sendiri. Apapun yang Tuhan mau kerjakan buat kita, biarlah semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Yesus. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu.
Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Yang percaya beri kemuliaan yang terbaik bagi Dia. Saat ku menyembahmu Tuhan, mujizat terjadi. Setiap hari. Saat kau besertaku, mujizat kan terjadi. Terima kasih Mari sembah Dia. Yang sakit jadilah sembuh, yang lemah jadilah kuat, yang susah jadilah bersukacita. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Biar saat ku menyembahmu, mujizat nyata. Saat ku memujimu, kuasamu bekerja di tempat ini. Sembuhkan kami, pulihkan kami, jamah setiap hati. Oh Yesus, Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya. Kami mau bukan sekedar lagu Tuhan, bukan sekedar kalimat lagu yang berkata saat kami menyembahmu mujizat kan terjadi, tapi nyatakan bagi setiap kami di tempat ini saat ini. Kami menyembahmu, kami mengangkat hati kami, kami mengangkat suara kami, kami berikan yang terbaik bagimu. Kami akan lihat mujizat terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, itulah kekuatan kami. Tempat yang paling indah yang kami punya ada dalam hadirat-Mu. Saat kami menyembah-Mu,
Itulah kekuatan kami Tuhan. Bukan sukacita semu, tapi sukacita sejati. Bawa kami ke situ Tuhan. Buat kami senantiasa berjumpa dengan Tuhan saat kami mencari Engkau. Dan menikmati hadir-Mu dalam hidup kami. Dan semua kami dipuaskan. Kami dibentuk. Kami disempurnakan. Sampai serupa seperti Engkau. Terima kasih untuk hadirat Tuhan. Lanjutkan karya-Mu tengah-tengah kami Bapa. Melalui penyampaian kebenaran firman sebentar. Urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Taruh perkataan-Mu di lidah bibir hamba-Mu ini. Supaya setiap kata-kata yang keluar seturut dengan kehendak Tuhan dan kerinduan hati Tuhan. Berkati semua umat-Mu yang ada mendengarkan firman. Bukan saja menjadi pendengar. Tapi firman Tuhan menjadi rema bagi setiap yang mendengar di dalam nama Yesus. Hidup dan menghidupkan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Sungguh bersukacita sore hari ini. Minggu lalu kita juga menyaksikan bagaimana ibu-ibu yang heboh, cantik, keren. Meskipun usia banyak tetapi tetap gaya ya. Dan gayanya bukan cuma dikasih untuk hal-hal yang sia-sia, tetapi dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Sungguh amat luar biasa. Terima kasih buat tim yang sudah hari ini melayani. Dan mari mungkin yang lain mau ikut melayani silahkan. Puji Tuhan, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini saya rindu berbagi buat kita semua dari apa yang saya alami, apa yang saya amati. Ya. Beberapa masa sebelum firman Tuhan ini saya persiapkan, waktu itu dalam ibadah raya, ya dalam ibadah raya mesti saya duduk di belakang sana. Saya mengikuti polanya Mami, ya. Mami banyak pendeta tuh duduknya di depan, gitu ya. Langsung selang duduk di depan. Tapi ternyata saya lebih nyaman. Saya nggak ngerti kenapa Mami duduknya selalu di belakang, gitu ya. Dan hari-hari ini baru saya paham di belakang sana tempat di mana Mami bisa mendukung dalam doa. Di sanalah Tuhan tunjukkan, ini jemaat yang perlu didoakan. Oh ini pelayan Tuhan yang perlu disupport dalam doa. Kemudian niteni, sapa sing ra teko gitu. Jadi di belakang bisa lihat gitu. Makanya ternyata oh gitu. Dan ternyata itu ditaruh juga dalam hati saya. Waktu saya di sana, waktu itu pujian, praise gitu. Saya ngelihat gitu. Dari belakang tak lihat. Hati saya ngelihat itu, hati saya nih ya, saya nolongso gitu ya, nolongso. Wah, kan yang apa ya? Gitu. Kok banyak orang, banyak jemaat ini memuji Tuhannya banyak model ya, banyak model. Kalau yang sungguh-sungguh membuat saya sangat bersukacita. Waktu saya melihat orang yang bersungguh-sungguh menyembah Tuhan gitu ya, menyanyikan pujian bagi Tuhan, ekspresi mereka, gerak-gerik tubuh mereka, itu sampai mengangkat hati saya pun ketemu Tuhan gitu. Tapi kali itu saya juga melihat, waduh, saya nyawang aja saya atine ngersulo gitu ya, ngersulo, bahasa Jerman gitu, ngersulo. Apalagi Tuhan saya berpikir. Maaf kata, tetapi saya rindu supaya setiap jemaat Tuhan benar-benar mengalami Tuhan. Ya, kenapa harus disampaikan supaya mengalami Tuhan? Eman-eman gitu loh, eman-eman. Kalau enggak dikasih tahu mungkin lupa atau lalai gitu ya. Nah, nanti melalui ibu-ibu yang sudah mendengarkan bisa ngingetin juga, bisa nyampein juga buat yang lain. Saya melihat di sana ada yang seperti ini. Waktu semua puji-pujian song leadernya tuh sampai wah goyangnya wes heboh. Kita kan selalu ngomong sama song leader ya,
goyang-goyang gitu. Kalau latihan goyang, jangan kayak patung gitu, kayak apa. Gak bisa, harus bisa gitu ya. Harus bergoyang supaya apa? Kita ini mengekspresikan sukacita tuh, bayangin kalau lagunya sukacita, sukacita besar, orangnya meneng jegidek gitu. Kan ya enggak sukacita gitu loh ya. Tapi kalau dia mengekspresikan, jadi semua kita ini belajar, kita semua pelayan-pelayan worship leader belajar bahwa worship, praise and worship, pujian dan penyembahan bukan cuma nyanyian, bukan cuma mulut ini, tetapi seluruh ekspresi bagian dari gerak-gerik tubuh kita, aura kita, ini juga bagian dari pujian dan penyembahan. Coba Bapak Ibu, sorry ada Bapak di sini, Ibu-ibu ingat ya, kalau kita melihat, ada seseorang yang nyembah Tuhan gitu, sampai mengangkat tangan, sampai terlihat betapa dekatnya dia sama Tuhan. Hati ibu-ibu ikut terangkat enggak? Pasti ikut ya, wah ikut terbawa. Nah tapi waktu itu, waktu praise, pujian semangat sampai, wah bengok-bengok sing song leader, yang nyanyi mau gini tok. Saya melihat dari belakang, permisi ya. Ini bukan. Saya pikir sampai berapa lama dia akan bertahan seperti itu gitu ya. Apa ora kesel gitu ya. Ora kesel. Sing nyawang lo kesel. Gitu ya. Tetapi saya berdoa, Tuhan pasti jamah. Oleh sebab itu sore hari ini saya rindu berbagi buat kita semua. Banyak ekspresi-ekspresi yang saya lihat sampai saya tuh tanya, iya Tuhan yo, aku nyawang ayo, rasa seneng di tawang gitu ya. Tidak sedap dilihat, apalagi Tuhan gitu ya. Dan waktu itu langsung ada sebuah kisah yang dimunculkan. Padahal ya benar-benar Tuhan ngasih sebuah seperti rema begitu ya. Saya diingatkan sebuah kisah di dalam Alkitab tentang seorang tuan, seorang raja ya, yang mengadakan pesta, ibu-ibu ingat ya, mengadakan pesta, kemudian dia bilang, ayo undangan sama pegawainya, kasih tahu, undangan orang-orang yang di jalan itu, aku mengadakan pesta tak siapkan makan mewah dan lain sebagainya ya, mungkin dekorasi yang megah dan lain sebagainya. Undangan, saya ini bersuka cita mungkin ya, saya mau bersuka cita bersama-sama, saya sudah diberkati mungkin begitu ya. Akhirnya diundang, diajak semua yang, ayo tuanku raja mengadakan pesta, ayo datang gitu ya. Mungkin kalau dibahasakan begitu kisahnya, slide-nya silakan dimunculkan. Ya, temanya jubah pujian. Nah, di dalam Matius kisahnya, nanti ibu-ibu bisa baca selengkapnya, ini saya cuplik-cuplik saja ya. Nah, kemudian setelah tiba saatnya pesta, setelah woro-woro yang begitu heboh dilaksanakan, ternyata pestanya juga sepi. Di dalam Matius 22:4-5 dikatakan, ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi lihat, orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, intinya tidak direken, akhirnya tidak hadir. Nah akhirnya tuh raja ini juga, udah gini aja, pergi lagi ke sana. Wajahan orang-orang yang compang-camping, pengemis apa gitu mungkin ya. Kalau di situ dibahasakan orangnya pakaiannya gak karu-karuan dan lain sebagainya. Ajaan, wes mereka yang gak punya, mereka yang ada di jalan-jalan, ajaan sudah. Tidak usah pilih-pilih orang begitu ya, tidak usah pilih-pilih orang. Nah, kemudian dilaksanakanlah. Next slide. Dilaksanakan juga dan setelah itu benar, waktu pestanya mulai, orang-orang yang itu datang. Jadi orang-orang yang tadi itu yang nggak punya, yang mungkin pemulung, pengemis dan lain sebagainya datang. Ya. Wah, rajanya keluar lihat, wah banyak yang datang. Tetapi ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta.
Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan ada ratap dan kertak gigi." Wah, kisah ini kemudian dimunculkan tiba-tiba waktu saya mengalami hal itu, melihat, menyaksikan hal yang seperti itu. Hati saya ini sampai, aduh piye yo, piye. Rasanya susah gitu loh, ngeliatin gitu gak enak dilihat bener. Ini waktunya kita ini sudah menikmati kebaikan Tuhan. Selama seminggu loh kasih setia Tuhan. Sampai kita ada, waktu itu semua bisa beribadah dengan keadaan baik. Kalau bukan anugerah Tuhan siapa coba? Kita melangkahkan kaki punya hati sampai di sini. Itu sudah ada pengorbanan dan lain sebagainya. Hadirat Tuhan sudah disiapkan. Tuhan sudah siap untuk menjumpai umatnya. Tetapi waktu kita menaikkan pujian sebagai ungkapan syukur kita, sebagai puji-pujian menunjukkan betapa baiknya Tuhan, mendeklarasikan betapa luar biasanya apa yang Tuhan sudah perbuat atas kehidupan kita, lah kok jajan ekspresinya seperti itu. Sebetulnya tidak berbeda dengan kisah ini. Tuhan mengundang, ayo yang letih lesu berbeban berat datang padaku. Dan pasti kita seminggu bekerja, ya, urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, belum lagi masalah keluarga, ya. Apalagi kita perempuan, kalau lagi sedang dapat hati ini emosional dan lain sebagainya. Oh banyak sekali, pasti udah seminggu lumayan loh, apalagi kalau sudah lagi masalah. Tapi Tuhan ngundang, mari datang. Tuhan sudah siapkan, waktu engkau mencari wajahku, kau akan menemukan aku. Betul kan? Waktu kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, Tuhan hadir bagi kita. Tetapi kita enggak benar-benar bergairah begitu. Itu sama sebetulnya waktu kita datang kepada Tuhan. Sebetulnya kita sudah harusnya mengenakan jubah yang namanya jubah pujian. Kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi kita tidak mau menanggalkan jubah kita. Jubah dosa, jubah kejengkelan, jubah keegoisan kita, keangkuhan kita, harga diri kita. Kita nggak mau tanggalkan. Kita nggak mau pakai itu jubah pujian. Padahal kalau waktu kita pakai itu jubah pujian, ada sesuatu perkara besar janji Tuhan yang luar biasa di dalam pujian. Dan itu kita pasti ngalami. Tergantung dari kita mau atau tidak. Nah itulah sebabnya. Kalau kita datang, masuk dalam hadirat Tuhan, waktu untuk kita memuji Tuhan, kita datangnya nggak pakai jubah pujian. Sudah diundang, masuk nikmatono. Tapi kita datang, tapi kita nggak tetap. Jubahnya ini tetap digandoli. Jubah dosa. Kita masuk dalam hadirat Tuhan harus dengan takut dan gentar. Harus dengan kekudusan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita harus benar-benar dengan rasa syukur. Tapi kita susah banget. Loro atine yo pancet. Apalagi banyak kali. Kita datang kepada Tuhan, kita beribadah. Banyak anak-anak Tuhan yang lupa. Kadang akhirnya datang cuman mencari sesuatu yang menjadi kenikmatan diri sendiri. Buktinya gimana? Saya berdoa di dalam nama Yesus, GUP tidak terjadi. Tapi ini kesaksian, ya, kesaksian banyak hamba-hamba Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan. Mereka tidak benar-benar mencari Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Datang, lo sing song leader fales kan, lo iku maneh, boncakno lo orang itu gitu. Wah sing main musik kelambine kok kayak ngono, gak pantas. Waduh, ini kurang hadirat Tuhan gak nyata gitu. Ini kurang kuat ini, urapannya kurang kuat gitu. Banyak kali itu seperti itu. Dan saya juga sering mendengar gitu ya, sering mendengar orang-orang yang berkata demikian.
Sebetulnya kita mau masuk, kita mau menikmati, wong sudah disediakan. Keputusannya di mana? Di kita sendiri, betul? Tetapi kadang kita ini lalainya gitu. Fokus kita akhirnya kepada manusia. Loh, wong ikut teko maneh megel no. Wis, pegel, sepet. Enggak bisa. Kuasa Tuhan mau bekerja sepenuhnya enggak bisa. Waktu kita mau masuk, wah ini enggak nyaman ini, song leader kurang heboh gitu. Kurang heboh, urapannya kurang seperti itu. Sebetulnya semua tergantung dari kita. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita dengan Tuhan. Antara kita sama Tuhan, hati kita untuk Tuhan. Percayalah, mbok modele kaya apa, pemain musiknya dan lain sebagainya, tapi pasti kita ketemu Tuhan. Dan kalau kita ketemu Tuhan, itu pasti ada sesuatu yang luar biasa indahnya, yang tidak bisa tertandingi dengan apapun, yang tidak semu kepuasannya, tapi sampai meresap, sampai memuaskan roh kita. Bukan cuma daging, bukan cuma jiwa, tapi rohnya dipuaskan betul. Beberapa jemaat di tempat ini ada jemaat yang mula-mula ya masih mengingat waktu tidak ada musik, cuman gitar tok, mami papi ya gantenan, sing song leader mami, yang khotbah papi, yang song leader papi, yang khotbah mami, yang main musik gitaran. Saya seingat waktu itu saya mau ngisani main ecek-ecek, wah sampai gemeteran gitu. Tapi semangatnya luar biasa. Mereka nyanyi, hadirat Tuhan nyata, manifestasi Roh Kudus bekerja, manifestasi dinyatakan. Pasti semua banyak di sini ada yang masih mengingat ya. Padahal minim kan, enggak punya drum waktu itu, enggak punya drum. Habis itu lampunya bukan lampu yang gemerlap seperti ini. Lampunya itu lama-lama peteng. Ngapa petromak. Kalau sudah peteng gitu, papi ke belakang. Ngambil menek kursi, ngambil pumpol lagi. Puk. Di padang lagi gitu. Saya masih ingat waktu itu. Tetapi saya masih melihat gairahnya itu, mereka tuh, jemaat itu, sampai hari ini saya masih ingat. Nah, saya mau rindu bagikan buat kita semua. Kalau kita mengingat, next slide, bagaimana korban Yesus. Salah satu pengorbanan Yesus itu hanya membuat supaya kita ini bisa langsung sama Tuhan tanpa perantara. Begitu rindunya Tuhan itu menjumpai umatnya secara langsung. Kalau zaman dulu sebelum Yesus mati disalib sebagai korban ganti dosa kita manusia itu kalau mau ketemu dengan Tuhan itu harus beberapa tahap, banyak prosedurnya dan itu tidak mudah. Dan yang bisa ketemu cuma seorang imam yang ditunjuk. Dan imam itu benar-benar harus kudus. Saya berikan gambaran ini ya. Jadi waktu itu tabernakel itu adalah gambaran bait Tuhan. Di situ ada tabut perjanjian itu melambangkan kehadiran Tuhan. Nah itu ada sekat-sekatnya dari pelataran, kemudian pintu kemah, nggak bisa langsung kita semua masuk gitu, mati. Yang masuk tanpa memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan mati. Seorang imam pun kalau dia masuk tanpa dapat perkenanan Allah, dia mati. Ingat ya kisahnya sampai dikasih bunyi-bunyian di baju jubahnya. Supaya apa? Dari keluar tuh kedengaran waktu imam ini masuk mewakili seluruh bangsa Israel datang kepada Tuhan memintakan berkat. Imam ini tok sing liyane bangsa Israel dek. Kalau sampai imamnya mati jret, dia harus menunggu lagi waktu supaya bisa ketemu dengan Tuhan dan mendapat berkat dan perkenanan Tuhan. Imamnya masuk pelataran, kerincing. Kalau sampai di ruang Maha Kudus masih berbunyi, berarti selamat, ketemu Tuhan,
berarti apa tandanya? Berkat Tuhan akan dicurahkan. Zaman itu seperti itu, tetapi hari ini karena kasihnya Tuhan yang kepingin langsung jumpai kita pribadi lepas pribadi. Makanya tirai itu, penyekat itu dibelah. Pada waktu Yesus menyerahkan nyawanya, maka ada gempa, maka tirai itu terbelah jadi dua, dari atas sampai ke bawah. Dan sejak saat itu, semua umat Tuhan bisa langsung berjumpa dengan Tuhan. Tanpa harus melalui prosedur-prosedur yang begitu rumitnya. Tetapi justru kadangkala saat anugerah itu sudah diberikan, kita tidak benar-benar menerimanya dengan penuh sukacita, menerimanya dengan seluruh gairah gitu. Akhirnya apa? Kita banyak orang umat Tuhan yang Allah seperti itu lagi. Nah, sore hari ini saya mau ingatkan buat kita semua, buat semua ibu-ibu, kenapa kita harus memuji Tuhan. Supaya waktu kita memuji Tuhan, seperti pujian tadi, saat kami menyembah-Mu, mujizat nyata. Karena apa? Pujiannya itu kita ketemu Tuhan. Sampai Tuhan hadir dan melawat kita, sampai Tuhan gak tahan. Hatinya tergetar. Karena apa? Lihat nih kita memujinya itu dengan, umatnya memuji dengan sungguh-sungguh hati, membuat dia gak tahan-tahan, akhirnya mencurahkan berkatnya. Nah itu loh yang harus kita kerjakan, supaya kita benar-benar mengalami dampak dari sebuah pujian. Kita benar-benar datang kepada Tuhan dengan mengenakan jubah pujian. Kita tidak lagi menggunakan jubah yang lain waktu kita datang kepada Tuhan. Sehingga dengan begitu ada perkenanan Tuhan yang nyata. Dan kita mengalami janji-janji Tuhan. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Banyak alasan, banyak. Tetapi saya kutip beberapa poin yang begitu besar ya. Dampak begitu luar biasa. Yang pertama, mengapa kita harus memuji Tuhan? Itu ketetapan untuk semua yang bernafas. Itu ketetapan. Ya, wajib hukumnya buat semua yang ambekan harus memuji Tuhan gitu ya. Di dalam Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Jadi sebetulnya memuji Tuhan itu adalah bagian sebuah ketetapan. Wajib hukumnya buat semua yang ambekan, yang bernafas itu memuji Tuhan. Pujian itu apa sih sebetulnya? Kita ini pastilah, wanita itu paling suka dipuji, jujur. Siapa yang bilang aku ora. Nanti tak bilang nih suami ini, tak bilangnya anaknya, oh jombok puji blas, dia aku gak seneng dipuji. Siapa di sini yang gak suka dipuji? Pasti semua suka dipuji, apalagi wanita itu memang suka banget. Betul? Kenapa? Dandane ben sing bajune gonta-ganti milih sejam. Sebetulnya apa? Pingin sebuah pujian waktu suami kita, ya, anak kita atau orang yang ada di sekitar kita. Wah, itu ayu gitu. Kita kira gimana, mak nyes gitu ya. Betul ya. Wah, kelihatan muda 10 tahun meskipun enggak mungkin kan. Tapi gimana coba, karena dipuji suka enggak? Suka betul. Wah, suaranya luar biasa merdunya. Wah, gayanya benar-benar kelihatan lemah gemulai, sungguh indah. Kalau dipuji gitu, waduh, wanita kalau sudah dipuji kelepek-kelepek, betul? Karena memang itu wanita suka dipuji. Wih, masakannya enak ndak ono lawan. Wah. Masak terus isu sampai bengi. Habis dipuji, masak lagi. Bergairah karena dipuji. Nah, sebetulnya itu loh yang harus kita bawa sama Tuhan. Seberapa besar kasih setia Tuhan buat kita. Siapa di sini manusia yang sempurna yang gak pernah buat dosa? Meskipun kita sudah benar-benar berupaya, tapi kita masih ada masanya kita jatuh. Melalui mulut kita, melalui mata kita, melalui pikiran kita, melalui hati kita. Oh no, betul? Karena memang iblisnya begitu, kepinginnya kita
jatuh. Tetapi lihat, betapa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia, dia tetap mengasihi kita. Mbok modelnya kita blorek, berentik, apa misalnya, tapi dicintai sama Tuhan. Amin. Nah, kita dikasih sehat. Sampai hari ini dikasih anugerah. Seperti kesaksian Tante Bik. Tante Bik bilang, ora iso apa-apa lo nyanyine lo ora fales. Betul enggak? Nyanyinya lo enggak fales. Usia berapa coba? Musik ya enggak latihan, langsung nada jreng. Itu enggak semua orang bisa. Bisa Tante Bik. Bukan enggak bisa apa-apa. Banyak yang kita bisa buat. Memuji Tuhan, menaikkan pujian. Lo Tante Bik nyanyi lo saya hati ya tergetar. Karena apa? Karena rasa syukur yang keluar. Tuhan sungguh baik buat saya. Nah itu yang sebetulnya pujian. Pujian, ya pujian seperti ibu-ibu memuji anaknya pinter gitu ya. Pinter nih gitu ya. Pujian buat suaminya, ganteng kowe gitu ya. Misalnya pujian buat siapa? Pujian, sebuah apresiasi yang diberikan. Dan itu harusnya kita lakukan kalau kita merasa diri bernafas. Ada yang tidak ambekan di sini. Semua yang bernafas hendaklah memuji Tuhan. Di kamar mandi, muji ya Tuhan. Sambil masak, muji ya Tuhan. Ya pakai masker lah ya, tapi ya kalau masak terus muji Tuhan nggak pakai masker, ya ada girang besar lah. Karena sarnya itu pasti ada tambahan itunya ya. Nah kalau pakai masker kan aman gitu ya. Muji Tuhan, dimanapun memuji Tuhan, di mobil memuji Tuhan, di perjalanan kita bisa ada waktu memuji Tuhan. Karena apa? Ketetapan yang bernafas itu biarlah memuji Tuhan. Jadi kita tahu kita ambekan, ojo mandek memuji Tuhan. Amin. Setiap nafas, pujilah Dia. Yesus engkau baik, engkau yang terbaik, engkau indah, engkau luar biasa, engkau dahsyat, engkau setia. Banyak yang bisa kita lakukan. Amin. Dan itu pujian itu kesukaan Tuhan. Itu yang menggetarkan hati Tuhan, mengarahkan pandangannya terus kepada kita. Coba kalau kita dipuji-puji orang, coba ibu-ibu pasti eling. Wong iku lho sing muji aku. Mbak ketemu 10 tahun lagi pasti ingat orang itu pernah muji saya, gitu ya. Betul? Karena apa? Suka banget. Nah, puji suka banget. Di dalam Lukas 19 ayat 40. Kalau yang bernafas tidak mau memuji Tuhan. Tuhan bilang, watu tak kongkon muji Tuhan. Mami sering ngomong gitu ya. Gak mau muji Tuhan, watu dikongkon muji Tuhan. Tuhan tidak kekurangan cara untuk mendapatkan pujian. Ya, watu memuji Tuhan. Ini waktu Yesus dilulukan di Yerusalem, kemudian orang Farisi bilang, Tuhan tegur nih tuh, orang teriak-teriak, mengagung-agungkan Engkau. Dan Tuhan jawabnya apa? Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Jadi podoai kalau mereka tidak mengeluhkan dan tidak memuji aku, watu iki lho iso muji aku. Lah kok emanmen ya? Emanmen. Kasih setia Tuhan dikasih ke watu, mau kasih ke kita aja, gitu ya. Mari kita memuji Tuhan. Next, kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena pujian adalah tahta Tuhan, tahta throne, ya. Throne itu ya tahta. Kalau di sini singgasana gitu ya, tahta. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kalau ibu-ibu bertamu ke rumah saya, terus kursi di rumah saya tak resi, gak tak ketokno, ada kursi sedikit pun. Ibu-ibu perasaannya gimana kira-kira? Ndang muleh gitu ya, ndang muleh. Orang dikongkon lungguh, orang naik kursi nih lagi. Tapi kalau coba disediakan tempat duduk, maka akan duduk, ya, lebih bertahan lama, bercengkerama, wah lebih lama lagi. Sebetulnya demikian dengan pujian umatnya. Waktu kita memuji Tuhan, sebetulnya itu kita
mempersiapkan tahta untuk Tuhan. Supaya Tuhan hadir, ada di sana. Dan kalau Tuhan hadir, dia melakukan perkara yang dahsyat aja dan luar biasa. Amin. Lah kalau tidak dikei lungguhan, tidak diberikan tahtanya, mau kemana Tuhan? Lah tidak ada pujian ya berarti tidak ada yang hati, tidak ada gairah, tidak ada kerinduan untuk mengundang Tuhan hadir. Jadi pujian kita itu adalah sebuah kerinduan kita juga untuk mengundang Tuhan hadir. Menyediakan tahta bagi Tuhan untuk dia bersemayam di situ. Di dalam Mazmur 22 ayat 3, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi pujian itu adalah tahtanya Tuhan. Next slide, kalau Yesus hadir, tahta ya, disiapin tempat untuk Tuhan hadir. Kalau sudah hadir dia bersemayam di situ. Dan kehadirannya akan melakukan perkara yang ajaib. Kalau Yesus hadir maka dia akan bertindak. Amin. Dia akan menyembuhkan. Dia akan membebaskan. Dia akan memberikan kekuatan baru. Dia akan memberikan sukacita. Tergantung dari dikei tahta atau tidak. Tergantung kita mempersiapkan singgasananya Tuhan atau tidak. Seperti itu. Meskipun kita datang ibadah, waktu pujian dilantunkan, waktu praise worship berlangsung, tetapi hati ini tidak menyediakan, kita ini tidak menyediakan tahta. Kita nggak bisa memuji Tuhan. Entah karena apa kadang. Karena kejengkelan hati, karena beratnya tantangan hidup, karena kepikiran ini, kepikiran itu. Sampai akhirnya kita tidak bisa memuji Tuhan. Ya nggak ketemu Tuhan. Oleh sebab itu ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya rindu meskipun kita ibu-ibu, ora usah isin-isin. Ya, ngangkat tangan, ndak apa-apa, ndak iro mambu misalnya kecut didik-didik, kan jaraknya jauhan, agak jauh-jauh. Angkat tanganlah untuk Tuhan, amin. Mengangkat tangan kita saja loh manusia, waktu melihat orang mengangkat tangan, hati kita tersentuh enggak? Tersentuh ya, jujur kan? Saya ngelihat jemaat Tuhan, saya melihat song leader singer di sini, saya melihat jemaat waktu menyembah Tuhan mengangkat tangan, hati saya saja loh tersentuh, apalagi Tuhan. Jangan jaim, berikan yang terbaik, totalitas, jangan nanggung-nanggung, jubahnya gantian, jangan jubah jaim, jangan jubah isin, jangan jubah engkau dirasani, jangan jubah ini dan itu, tapi gantilah dengan jubah pujian, supaya kita benar-benar ketemu Tuhan. Tuhan tuh hadir bagi kita secara pribadi dan mengerjakan perkara besar. Banyak orang ibadah nggak ngerasani apa-apa. Karena apa ya? Karena dirinya sendiri. Waktu orang pujiannya fales, pemain musiknya nggak enak, gayanya nggak bagus. Waktu firman Tuhannya tidak lucu, firman Tuhannya gini dan sebagainya. Kalau kita fokusnya ke sana terus sebetulnya kita masih mencari kenyamanan diri. Dan selama itu kita kerjakan, bukan pujian yang kita berikan kepada Tuhan. Bukan pengagungan, bukan ibadah yang sejati, bukan penyembahan yang benar. Kita berat untuk ketemu Tuhan. Oleh sebab itu ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari bersama kita. Kalau muji Tuhan, kalau perlu senggolen nanti anak-anak, suami, ojo ngono, sing tenanan muji Tuhan gitu ya. Kalau kelihatan mereka cuek-cuek, pakai jubah pujian, ganti jubahnya. Kalau enggak nanti dibuang di tempat yang gelap, penuh ratap tangis dan ketak gigi. Kalau firman Tuhan, jubahnya enggak mau ganti, digandoli terus. Enggak tahu nih jubah apa gitu. Ayo pakailah, kalau kita sudah masuk ke hadirat Tuhan, kita sudah masuk dalam ibadah, pakailah jubah pujian. Dia sudah siapkan hidangan yang terbaik. Amin. Di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 17, kalau Tuhan Yesus hadir, kalau Allah hadir, maka dia akan bertindak. Di dalam peperangan ini tidak usah kamu, ini tentang Yosafat ya,
dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Bayangin, waktu itu Yosafat kan mau perang, kemudian dia sampai datang kepada Tuhan karena hatinya gentar ya. Piye iki, perang bisa menang apa tidak gitu ya. Tapi dia datang kepada Tuhan dan Tuhan bilang, ayo siapkan biduan ya, penyanyi-penyanyi untuk memuji Tuhan. Dan waktu saat peperangan tiba itu, tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Dan kisah ini benar dinyatakan bahwa kemenangan dinyatakan oleh Tuhan. Waktu grup biduan yang disiapkan oleh Raja Yosafat menyanyikan pujian, kono perang mau nyanyi pujian, ini lucu ya, tetapi kenyataannya waktu mereka menyanyikan pujian itu lawan bunuh-bunuhan sendiri akhirnya. Dan kemenangan ada di waktu Yesus hadir, maka dia akan bertindak. Makanya siapkan setiap kali kita datang kepada Tuhan, siapkan singgasananya. Kalau kita ngundang Tuhan, siapkan tahtanya. Melalui apa? Pujian kita, penyembahan kita, pengagungan kita. Dan yang terakhir, mengapa kita harus memuji Tuhan? Banyak alasannya, saya kutip 3 aja. Ada kuasa dalam pujian. Amin. Ada kuasa dalam pujian. Saya menyaksikan sejak dari papi ya. Waktu adik saya ini sakit, ini Lena ini sakit, kepalanya tuh sampai bengkak. Entah itu dia infeksi bagaimana, radang yang begitu akut, kepalanya ini bengkak. Saya melihat sendiri. Bengkak, panas tinggi. Waktu itu tidak ada pikiran namanya ke rumah sakit, ya, tidak ada uang, mau ke rumah sakit tidak ada pikiran. Zaman itu tidak pernah kalau sakit pikiran mau ke rumah sakit, tidak pernah. Saya ingat betul bagaimana papi, panas tinggi, demam merah, bengkak gitu, bengkak, betul-betul kebengkak nih, kepala muka ini bengkak. Waktu itu nggak tahu dia usia berapa ya, masih digendong sama papi, pakai selendang gitu, dia jalan dari muka ke belakang sambil nyanyi, ada kuasa dalam ada kuasa dalam darahnya. Nah itu pujian, darah domba Allah. Saya ingat lagunya, dia nyanyi terus, nggak pakai rumah sakit. Besok paginya sembuh. Saya ingat betul. Saya ngalami, saya tiru. Waktu saya ngalami anak-anak saya sakit. Tengah malam. Kita bingung harus bagaimana. Saya ingat waktu itu, saya cuma nyadar. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam pujian. Kalau kita percaya, terjadi sesuai dengan iman kita. Kalau kita tidak percaya, ya enggak bakal ada kuasanya. Allah gitu. Allah. Tetapi waktu firman Tuhan sendiri yang mencatat bahwa ada kuasa di dalam pujian. Kisah-kisahnya sudah banyak di tembok Yeriko, betul? Keliling ono sehari 1 kali aja, tetapi waktu ke-7, ya waktu hari ke-7 7 kali. Waktu sama memuji Tuhan, akhirnya robohlah tembok. Kisah para rasul mencatat waktu Paulus dan Silas di dalam penjara. Penjara zaman dulu itu enggak seperti sekarang, lapis berapa gitu ya. Berlapis-lapis pintunya. Tapi Paulus Silas waktu itu memuji Tuhan tengah malam. Dan tiba-tiba terjadi gempa. Merotol semua. Lah kalau merotol pintunya gembok-gembok itu terbuka. Kenapa? Karena pujian. Banyak kisah-kisah pasukan Gideon waktu meniup sangkakala, kemenangan diberikan. Ada kuasa di dalam pujian. Yang percaya pasti ngalami, yang enggak percaya ya sulit untuk mengalami. Oleh sebab itu, the power of praise, kuasa dari sebuah pujian, kita harus tahu. Dulu, mengapa kita harus memuji Tuhan? Supaya kita punya alasan, kita tahu dan kita mengerjakannya dan kita mengalaminya. Amin. Korban yang sudah dilakukan Yesus
sebagai sebuah bukti cintanya yang begitu berat pada kita. Pingin jumpai kita secara langsung tanpa harus ada melalui tabir yang membatasi. Dia belah tabir melalui korban dirinya sendiri supaya kita bisa berjumpa langsung kepada Tuhan. Kalau kita sudah disediakan kasih karunia itu, kenapa kita masih aja berat gak mau menanggalkan jubah kita? Kita ganti dengan jubah pujian. Supaya apa? Supaya dengan pujian dia bersuka cita atas kita. Dia mengarahkan pandangannya kepada kita. Dengan pujian kita menyediakan tempat untuk dia bertahta. Dia hadir, dan kalau dia hadir, dia melakukan perkara yang dahsyat, ajaib dan luar biasa. Dan kalau kita pakai itu jubah pujian, maka kita akan mengalami kuasa dari sebuah pujian. Amin. Oleh sebab itu mulai hari ini, mulai dari kita, yuk kita komitmen. Ekspresi waktu kita memuji Tuhan, waktu pujian dan penyembahan itu dilaksanakan. Ekspresi kita, cara kita memuji Tuhan, gerak-gerik tubuh kita, mari kita berikan yang terbaik. Karena itu bagian dari penyembahan, itu bagian dari pujian, itu bagian dari persembahan. Karena itu akan mengimpartasi yang lain, akan seperti itu. Amin. Wis beno sing liyane meneng nanti lama-lama ikut kita. Kita mengangkat tangan dianggap ndak apa-apa wis beno. Lah mengangkat tangan waktu kita mengangkat tangan kuasa Tuhan loh, sempurna atas kita. Di dalam kelemahan waktu kita mengangkat tangan kuasanya sempurna. Amin. Masih ada yang izin ngangkat tangan. Kongkon ngangkat tangan wabot. Kadang berdiri, silahkan kalau song leader, worship leader enggak menyuruh berdiri, tetapi hati Anda terangkat, Roh Kudus bekerja, ngadeko, Tuhan menghormati Tuhan, ngadeko enggak apa-apa. Saya juga begitu belajar taat, meskipun enggak suruh berdiri, kalau aduh ini hadirat Tuhan kuat, saya menghormati, saya ngadek. Mari kita bersama-sama, amin, supaya kuasa pujian itu menggetarkan Tuhan, menggetarkan surga dan kita mengalaminya. Puji Tuhan, itu yang saya rindu bagikan buat kita semua. Pujian biarlah menjadi senjata rohani yang kita miliki untuk kita berjuang terus tetap kuat. Susah, muji Tuhan. Loro, muji Tuhan. Capek, muji Tuhan. Amin. Lemah, muji Tuhan. Jadi kuat. Percaya kita akan mengalami. Jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Dan pujian, berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang pemain musik, song leader singer, mari maju ke depan. Dan nyanyikan pujian, Yesus kau sungguh baik. Setiap kita yang mengalami kebaikan Tuhan, mari nyanyikan pujian ini dengan hati yang terangkat, yang mengagungkan Dia, yang kagum hormat akan Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan bersama. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah.
ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, oh, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya yang mengalami kebaikan Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri, katakan, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memujimu, ku memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima ya Tuhan, Kau yang terbaik, Kau yang terhebat, hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Dengar pengakuan kami, bersukacitalah atas pengagungan umat-Mu Tuhan. Engkau yang terbaik, Engkau yang terhebat, Engkau yang terdahsyat, Engkau segalanya bagi kami. Mari ibu-ibu segenap hatiku mau memuji-Mu, alami kuasa pujian, rasakan hadirat Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu, lepaskan, tanggalkan segala beban yang merintangi. Sembah Dia, pandang kepada Yesus. Oh, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Bebanku terlepas di dalam nama Yesus, sakitmu disembuhkan di dalam nama Yesus. Oh ya Yesus, haleluya. Pujian, kemuliaan hanya sekali lagi beri yang terbaik. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku
Terima kasih Tuhan. Kau sudah kasih tahu kami betapa dahsyat dan agungnya kuasa pujian. Buat kami mengalami Tuhan. Buat kami diubahkan, kami menanggalkan jubah, segala jubah yang bukan jubah pujian. Kami masuk dalam hadirat-Mu, kami mau masuk dalam pesta yang Tuhan sudah siapkan. Hadirat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan. Berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Kesembuhan, pemulihan, penghiburan, kekuatan yang Tuhan sudah siapkan. Kami mau ambil itu Tuhan, kami mau berpesta, kami mau menikmatinya. Kami mau pakai jubah pujian itu. Dan kami akan ngalami, kami akan menikmati. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Meteraikan firman Tuhan bagi setiap kami. Lanjutkan Roh Kudus itu berbicara dalam setiap kami. Ajar kami. Bimbing kami. Kasih tahu kami. Tunjukkan terus pada kami. Kami mau, kami perlu, kami rindu. Terima kasih. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan aplaus yang luar biasa ibu-ibu. Jangan turun dulu ibu-ibu. Silakan tetap di tengah. Luar biasa loh. Saya dari sana, duduk di sana melongo sampai saking luar biasanya.
Mari silakan dari panitia ada sebuah bingkisan yang akan diberikan. Apresiasi kami buat ibu-ibu semuanya. Foto sama-sama dulu yuk. Mari kita bisa berfoto bersama. Nanti sama ibu yang lain kita foto ya, yuk. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati, sudah menginspirasi. Gerakannya pasti dicontoh nanti sama sama yang choir. Ya. Puji Tuhan, luar biasa. Saya rindu agar semua komunitas-komunitas yang ada tidak lupa untuk memberikan juga bagian untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, bisa berdampak, bisa memberikan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat tim Luna Maya yang hari ini sudah bersama dengan kita semua. Tuhan memberkati. Ya. Amin. Pengumuman untuk seminggu ini, hari Kamis ada ibadah doa raya. Mari bergabung bersama semakin bertumbuh bersama dalam kesetiaan dalam doa kita. Jam 6 sore, Jumat ada DNA, anak-anak kaum muda, jam 5, setengah 6 sore. Kemudian hari Minggu, ibadah akan disertai dengan, ini ibadah edisi spesial karena GUP berulang tahun ke-87. Oleh sebab itu ibadah disertai dengan acara ulang tahun pagi dan sore. Pagi jam 6 pagi secara onsite dan sore jam setengah 5 onsite dan online. Mari bergabung, ajak yang lain juga bergabung. Jangan lupa jam 9 pagi ada ibadah Joyful Kids anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, GUP Lumajang kapan hari kan ngerayain ulang tahun 50 tahun. Ini GUP secara sinodal, jadi GUP itu berdiri di Indonesia. Besok hari Minggu kita peringati 87 tahun. Jadi kita sama-sama bersyukur dan kita berdoa meskipun sinode ini kecil tapi biarlah berdampak besar buat Indonesia. Amin. Saya undang semua ibu-ibu nanti bisa hadir, jangan sampai lupa. Kalau bisa ada jadwal keluar kota ditunda dulu kalau bisa. Kita bersama-sama bersyukur. Amin. Amin. Ya, ajak anak cucu mantu semua diajak aja, nggak apa-apa. Biar penuh, biar sukacita sama-sama. Mumpung kita bisa beribadah, kapan hari kita loh nggak bisa, datang dibatasi. Sekarang sudah baik, malah ora teko. Jadi ayo diajak aja semua, banyak-banyak nggak apa-apa datang. Kita tetap prokes, betul ya. Mari saya jemput ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti
kami kagum hormat akan Engkau Tuhan. Keagungan-Mu, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, semua yang ada padamu sungguh membuat kami hormat kagum dan tetap mengasihi-Mu semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Tanamkan itu bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Tambah hari tambah cinta Yesus, tambah hari tambah setia mengiring Tuhan. Terima kasih malam hari ini untuk berkat sukacita yang Tuhan sudah berikan. Kami bisa bersama beribadah dengan grup wanita-wanita hebat. Meskipun mereka banyak usia, tetapi mereka tetap memberi yang terbaik buat Tuhan. Tuhan berkati semua tim yang sudah melayani ini Tuhan. Beri mereka tubuh sehat. Dan biarlah melalui kehidupan mereka dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi berkat dan membawa harum nama Tuhan. Buat kami semua jemaat-Mu yang sudah malam hari hadir di tempat ini, kami percaya Tuhan kehadiran kami tidak sia-sia. Kami pulang ada sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan atas kami, yang Tuhan siapkan sudah diberikan atas setiap kami dan kami pasti bersukacita dan kami pasti mengalaminya. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Biar Kau beri kami gairah yang lebih lagi. Terlebih di dalam kami memuji dan menyembah Tuhan. Karena disitulah kuasa Tuhan akan bekerja. Disitulah kami boleh menikmati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan melalui apa yang kami kerjakan, pujian yang kami naikkan, bukan saja kami diberkati, tetapi semua yang ada di sekeliling kami pun diberkati. Kami boleh mengundang hadirat Tuhan nyata, bekerja bukan cuma memberkati kami, juga memberkati semua orang yang ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibu-ibu yang ada malam hari, keluarga-keluarga diberkati, keharmonisan Tuhan berikan, pekerjaan apapun yang diusahakan diberkati meskipun semua banyak usia, ibu-ibu yang sudah lanjut tetapi mereka masih bekerja. Hikmat-Mu tidak akan pernah habis Kau berikan bagi mereka untuk mengelola usaha yang Tuhan sudah percayakan. Semua kami diberikan hikmat untuk mengerjakan apa yang Tuhan sudah berikan dengan baik. Dan kembali semua untuk kehormat kemuliaan nama Tuhan. Dan terlebih biarlah Tuhan bahwa setiap kami tetap mengasihi Tuhan. Pengiringan kami akan Engkau diberkati dalam nama Yesus. Kami semakin mengasihi Tuhan. Tidak ada kata mundur, tidak ada kata berhenti. Kami akan tetap setia melayani Tuhan sampai akhir. Terima kasih. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, tilik mereka yang malam hari tidak hadir. Dan minggu depan mari Tuhan Roh Kudus, mari gerakan lebih banyak lagi wanita-wanita untuk mereka ada beribadah bersama dengan kami. Karena kami tahu waktu wanita itu kuat, maka keluarga itu menjadi sehat di dalam Engkau. Oleh sebab itu mari tanamkan buat setiap kami. Lebih banyak lagi kami membawa orang wanita-wanita untuk ada beribadah bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih kalau sebentar kami pulang, penyertaan-Mu nyata sempurna atas kami. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu, dimanapun kami berada, kuasa-Mu melingkupi kami sempurna, menghalaukan kami dari segala yang jahat, sehingga kami tetap baik dalam perlindungan Tuhan. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai perjalanan kita malam hari sampai Maranatha di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.